Selamat pagi para sahabat dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia edisi Selasa 27 Mei 2025. Apa kabar Anda? Semoga Anda baik dan sehat. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 5 hingga ayat 11. Konteksnya adalah perpisahan Yesus dengan para muridnya. Yesus merasa bahwa akhir hidupnya akan mendekat, maka dia merasa perlu untuk menjelaskan secara terus terang kepada para murid apa yang akan dia alami dalam perjalanannya ke Yerusalem, bahwa dia akan bersengsara, disalibkan, dan akan wafat. Semua itu dikatakan Yesus supaya para murid tidak merasa takut, tidak merasa bingung, atau tidak hilang harapan. Bagi Yesus, itu adalah rencana Tuhan. Maka kepergian dia diperlukan supaya apa? Supaya terpenuhilah rencana dan kehendak Tuhan bagi dirinya. Tapi Yesus juga mengingatkan para murid bahwa Allah Bapa akan mengutus kepada mereka seorang penghibur, seorang penolong. Dialah Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan membimbing, menuntun, menguatkan mereka. Dia akan mengajarkan mereka akan segala sesuatu dan mengingatkan mereka akan semua yang Tuhan telah ajarkan kepada mereka. Pada bacaan pertama yang kita dengarkan hari ini, kita melihat bagaimana karya itu bekerja dalam diri para rasul, khususnya dalam diri Paulus dan Silas. Meskipun harus dihadapkan berbagai tantangan, termasuk dipenjarakan, tapi mereka tidak pernah takut, tidak hilang harapan untuk tetap bersaksi tentang iman mereka, mewartakan tentang Injil kepada orang lain. Bahkan karena kehadiran Roh, mujizat bisa terjadi. Hari ini, gereja juga memperingati Santo Agustinus dari Katolik Murid, seorang uskup yang memperbaiki hierarki dan struktur gereja Inggris. Sesudah Kekaisaran Romawi mengalami kejatuhan dan Inggris diserbu oleh bangsa Anglo-Saxon, gereja mengalami kehancuran. Tapi di tangan Santo Agustinus, gereja hidup kembali. Berkat pewartaannya, berkat misinya yang tidak kenal lelah, banyak orang bertobat. Bangsa Anglo-Saxon kemudian dia memberi diri untuk dibaptis. Gereja Inggris yang nyaris mati itu kemudian hidup kembali berkat kesaksian iman, berkat misi yang tidak kenal lelah yang dilakukan oleh Santo Agustinus. Dan para sahabat yang terkasih, seperti para rasul dan seperti Santo Agustinus, Anda dan saya juga dipanggil untuk menjadi misionaris masa kini. Berkat karunia sakramen Krisma dan juga sakramen baptis, kita telah dianugerahi Tuhan Roh Kudus. Roh itulah yang selama ini menguatkan, membimbing kita, membimbing gereja. Maka kita dipanggil juga untuk tugas keutusan yang sama, untuk berani bersaksi kepada dunia, berani bermisi, mewartakan tentang Injil kepada dunia melalui hidup kita, melalui kesaksian kita. Maka mari kita berdoa, semoga berkat karunia Roh Kudus itu kita semakin dikuatkan untuk melakukan karya misi itu di dalam kehidupan kita, melalui kehadiran kita, melalui tutur kata kita, tapi juga melalui tindakan-tindakan nyata kita. Mari biarkan diri kita menjadi serangan di tangan Tuhan, agar melalui senyum kita mungkin, melalui tutur kata kita yang penuh simpati, melalui tindakan kita, kebaikan kita, kasih yang kita perbuat,
kepada orang, oleh sungguh merasakan kehadiran Allah di dalam hidup mereka, bertobat, dan memperoleh keselamatan di dalam kehidupan mereka. Semoga Tritunggal Maha Kudus menguatkan kita, memampukan Anda dan saya untuk melakukan karya filsafat itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati.